Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terpujilah Engkau ya Bapa atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Bapa di surga, kami akan belajar Sekolah Sabat, biarlah Tuhan menyediakan hati kami untuk mempelajarinya agar kami dapat memahami dengan baik. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 2 Juni 2024 yang berjudul Konsekuensi Mematikan Spiritualisme. Dongeng bahwa kematian sebenarnya hanyalah pintu masuk ke tahap baru kehidupan, didasarkan pada konsep keabadian alamiah jiwa. Ide kafir ini menyusup ke dalam gereja sejak awal ketika gereja menjauh dari dasar-dasar alkitabiahnya dalam upaya untuk membuat imannya dapat mengerti oleh dunia remawi yang lebih luas. Teori kebakaan atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu yang diambil Roma dari kekafiran yang kemudian dimasukkan ke dalam agama kekristenan. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 466. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 24. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh ayat ini kepada kita tentang keabadian jiwa? Tuhan melarang umatnya untuk terlibat dalam okultisme dalam bentuk apapun. Mereka tidak boleh membiarkan di antara mereka seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 11. Orang-orang seperti itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Imamat 20 ayat 27. Hukuman ini tampaknya sangat keras, tetapi dirancang untuk melindungi Israel dari penyembahan kepada ilah-ilah palsu. Sihir adalah perbuatan iblis. Sihir menggoda orang untuk melakukan penyembahan palsu dan memalsukan hubungan yang tulus dengan Tuhan, tetapi tidak pernah dapat memuaskan kebutuhan hati yang terdalam. Spiritualisme adalah inti dari rencana iblis untuk menguasai dunia. Tetapi Yesus dengan kasih karunia dan kuasanya
membebaskan para tawanan dari belenggu kejahatan yang mengikat mereka. Bacalah Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub 7 ayat 7 sampai 9, dan Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayub 7 ayat 7 sampai 9. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Apakah yang diajarkan ayat-ayat Alkitab suci ini kepada kita? Tentang kematian dan komunikasi dengan orang mati? Kepercayaan bahwa orang mati langsung pergi ke surga pada saat kematian, meskipun tidak alkitabiah, seperti halnya pemeliharaan hari Minggu telah ada sejak lama dan telah tertanam begitu kuat sehingga sangat sulit bagi orang untuk melepaskannya. Orang-orang menggunakan beberapa teks yang diambil di luar konteks untuk mencoba membenarkan kepercayaan tersebut. Tetapi ajaran palsu ini membuat mereka tidak memiliki perlindungan terhadap tipu daya yang dapat dilakukan iblis terhadap mereka, terutama di masa krisis terakhir. Apakah pengalaman Anda dalam penjelasan keadaan orang mati kepada orang Kristen lainnya? Jika ada apa yang menurut Anda efektif, Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan dan pelajari. Tuhan berikanlah pengertian kepada kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Mohon ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.